Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih berada di dalam bab adabul libas waz zina, yaitu adab berpakaian dan berhias diri. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab berhias diri, selain memakai minyak wangi, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu bagi perempuan, juga sunnah hukum merapikannya, dan itu didukung oleh banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu semua menunjukkan bahawa kita sebagai umat Islam, tampilan tetap harus diperhatikan. Salah satunya rambut, jangan dibiarkan acak-acakan. Yang penting jangan hidup hanya untuk menyisir rambut. Itu yang penting dijaga. Jadi tujuan hidup bukan untuk menyisir rambut, tapi menyisir rambut bahagian daripada kehidupan. Tetap disuruh jaga. Baik, kita lanjut. Adab berikutnya dalam berhias diri, yaitu as-sunnatu lirijal tawfir al-lihya wa qassus syarib. Sunnah hukumnya bagi laki-laki untuk memelihara janggut atau jenggot, juga sekaligus memendekkan kumis. Tentu ini sering kita dengarkan selama ini, bahawa dalam Islam ada hadis-hadis tentang anjuran untuk memelihara jenggot dan memendekkan kumis. Hadis-hadisnya banyak, bukan satu dua hadis. Ada yang kebanyakan hadis-hadisnya berada di dalam derajat yang kuat, yaitu hadis sahih, hasan. Di antaranya kita bacakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifu al-musyrikin. Kata Rasulullah, selisihilah gaya hidupnya orang-orang musyrik. Bagaimana caranya? Wa firru al-lihya wa ahfu asy-syarib. Peliharalah jenggot, kemudian pendekkanlah kumis. Dalam hadis yang lain, di sini disambung sedikit, wa kana Ibnu Umar iza hajja aw i'tamara qabada 'ala lihyatihi fa yaqta' ma zahda 'ala al-kaf. Ketika masa haji atau umrah, maka beliau memendekkan jenggotnya atau janggutnya. Beliau memotong janggutnya
dan membiarkannya setelapak tangan. Jadi kalau sudah terlalu panjang, jenggotnya dipotong, dibiarkan oleh Ibnu Umar setelapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar juga, zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-majus. Jadi ada yang menyebutkan tentang gaya hidup orang-orang Majusi penyembah api. Rata-rata dulu berasal dari Persia. Jadi diceritakan di hadapan Nabi tentang bagaimana penampilan orang Majusi. Faqal, ada sahabat yang berkata, Nabi berkata, innahum yuwaffiruna sibalahum wa yahliquna lihahahum fakhalifuhum. Kata Rasulullah, kebiasaannya orang-orang Majusi itu yaitu memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Ini kebiasaan orang-orang Majusi, kata Rasulullah dulu. Jadi kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Fakhalifuhum, kata Rasulullah, maka selisihilah gaya hidup mereka. Maksudnya jangan tiru mereka. Ini baru kita baca hadis, Pak. Jangan pegang-pegang jenggot dulu. Dan jangan merasa khawatir, umaduk kibanyo hana jenggot. Belum. Kan belum kita jelaskan, baru kita baca hadisnya. Jadi enggak bisa mengambil kesimpulan hanya dengan membaca hadis. Jadi tenang, tidak mengapa. Hana payah ngiwiuneun, hana payah. Hana payah dunyuk-dunyuk, kekah Majusi, hana payah. Tidak perlu, Pak. Ini belum, baru kita bacakan hadis. Ingin kita sebutkan bahwa itu ada petunjuk memang dari Nabi SAW. Karena saya lihat udah gaya mehmoh semua ini. Belum, Pak, belum selesai, masih panjang cerita ini. Kemudian tadi hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani dalam Al-Awsat dengan derajat yang hasan. Juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal majusa tu'fi shawaribaha wa tukhfi lihaha. Jadi orang-orang Majusi itu memanjangkan kumisnya, mencukur, bukan juga mencukur jenggotnya. Fakhalifuhum, selisihilah gaya hidup mereka atau gaya mereka. Khuzu syawaribakum, kata Rasulullah, pendekkan kumismu. Wa'afu lihakum, lalu peliharalah atau panjangkan jenggot kalian. Ini hadis dari Ibnu Hibban. Para ulama ahlul hadis menyebutnya sahih. Lalu kemudian ada hadis dengan bunyi yang sama riwayat Muslim dan Ahmad, juga masalah Majusi, disuruh berbeda dengan Majusi. Nah, ada hadis lain riwayat Tirmizi dan Ahmad dengan hasan, dengan derajat yang hasan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, a'fu al-liha, panjangkanlah jenggotmu. Wa khuzu asy-syawarib, pendekkanlah kumismu. Wa ghayru syiabakum, bagi yang beruban putih maka warnailah ubanmu. Wala tushabbihu bil yahud wan nasara, janganlah kalian meniru-niru gaya Yahudi dan Nasrani. Ini hadis dengan derajat hasan riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jadi di sini disebutkan jangan tiru gaya Yahudi dan Nasrani, pendekkanlah kumis, cukurlah, peliharalah jenggot. Ini ada sekitar 8, 9, 11, ada 11 hadis, Pak, seluruhnya yang berbicara tentang sunnah
memendekkan kumis dan memelihara jenggot. Baik. Setelah kita lihat banyaknya hadis yang menyuruh ini menunjukkan pertama bahawa Nabi memperhatikan masalah tampilan jenggot dan kumis. Pertama sekali, kalau kita lihat hadis-hadis tadi, hampir 80% dari bunyi hadis itu menggantungkan suruhan itu supaya berbeda penampilan dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi illah, alasan Nabi mengatakan itu yang paling kuat untuk membedakan, jangan sampai meniru-niru gaya Majusi, Yahudi dan Nasrani. Nah, dari situ kita tahu bahawa dulu Majusi, iaitu para penyembah berhala, terutama yang dilihat adalah gaya pembesar-pembesarnya, pemuka-pemuka agama Majusi, sekaligus Yahudi, sekaligus Nasrani. Dari keterangan-keterangan tadi disebutkan mereka dulu mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Makanya dari bahasa-bahasa Nabi tadi kita tahu agama lain selain Islam itu, iaitu yang dimaksud Yahudi, Nasrani dan Majusi itu, dulu mereka tidak mau memelihara jenggot dan bahkan memelihara kumis. Makanya Rasulullah mengatakan selisihi mereka. Jadi memang Nabi tidak suka kalau mereka menganggap orang Islam ini meniru-niru mereka dalam segala hal, dan banyak sekali yang Nabi suruh selisihi gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Dan kita lihat dalam perkara lain pun itu banyak yang Nabi menyuruh untuk tidak bertasyabbuh dengan mereka. Di antaranya bahkan dalam amalan puasa sunnah 10 Muharram, puasa sunnah 10 Muharram, yang kemudian orang Yahudi pun ikut berpuasa, Nabi suruh tambahi satu hari lagi, iaitu hari ke-9, dengan disebut dengan Tasu'a. Kemudian ada perkara-perkara lain yang memang Nabi melarang untuk menyerupai gaya Yahudi dan Nasrani. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini permasalahan yang paling utama. Jadi tujuan dulu itu menyelisihi gaya hidup mereka atau penampilan mereka. Tapi Masya Allah, hari ini malah mereka, coba lihat mereka sekarang, Yahudi rata-rata hari ini memelihara jenggot. Bapak pernah ketemu Yahudi rata pelihara jenggot hari ini, Pak? Jam orang-orang Nasrani hari ini juga, coba lihat rahib-rahib Nasrani hari ini panjang jenggotnya. Kami menemui pendeta Nasrani yang Koptik, bukan Protestan, bukan Katolik. Di Mesir itu Nasraninya Nasrani Koptik. Mereka mengaku masih dekat dengan keaslian. Jadi bukan berbentuk palang salib, tapi seperti palang merah. Lambangnya palang merah. Itu dicetak di tangan mereka, ditatu di tangan mereka di sini. Dan saya sudah masuk ke gereja mereka ketika kami mengunjungi Bukit Tursina, tempat Nabi Musa mengambil wahyu. Kami sempatkan di bawah Bukit Tursina itu ada gereja besar, dan kami temui rahib-rahib itu, sampai mereka menunjukkan pohon tempat Maryam
menggoyangkan pohon kurma ketika lahir, dan semua mereka panjang jenggotnya. Pendeta-pendeta yang di Arab pun, Nasrani Arab itu rata-rata panjang jenggotnya. Orang-orang Majusi hari ini telah punah. Artinya tidak berkembang lagi kelompok ini, walaupun pengikutnya ada satu dua. Dan rata-rata hari ini Pak, orang-orang Yahudi, Nasrani, walaupun bukan pendeta pun sudah mulai memanjangkan jenggot. Jadi kalau seandainya Nabi hidup hari ini, apa kata Nabi? Seandainya Nabi hidup sampai hari ini, kira-kira Nabi akan mengatakan apa? Sekarang misalnya Yahudi dan Nasrani sudah memanjangkan jenggot, maka pasti Nabi akan mengatakan, cukurlah jenggotmu, selisihilah mereka. Kan begitu. Jadi hadis ini tidak memberi sebuah kewajiban mutlak tentang ukuran jenggot, tapi lebih kepada jangan berpenampilan seperti Yahudi dan Nasrani. Namun karena Nabi telah menyunnahkan ini, maka sunnah ini berlaku sepanjang masa. Jadi kalau kita ingin pulangkan urusan, mungkin bisa kita katakan mereka lah yang sudah mulai meniru-niru gaya orang Islam. Maka di sisi para jumhur ulama, memanjangkan jenggot sunnah. Namun walaupun begitu, ada sekelompok ulama, terutama dari kalangan mazhab Hambali, yang mengatakan wajib memanjangkan jenggot, haram untuk mencukurnya. Tapi jumhur mengatakan sunnah, tidak sampai pada wajib. Mencukurnya pun kalau memang dibutuhkan tidak mengapa, tapi kalau tidak dibutuhkan, kita cukur suka-suka kita, tidak dibutuhkan, hanya berada pada hukum makruh. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Rawdatul Talibin, mencukur jenggot makruh seandainya tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan, contohnya sudah berkutu, jenggot berkutai, jadi garuknya bukan di kepala, kan jenggot habis mana? Dah berkutai, sudah berbahaya. Atau ada penyakit kulit, tak boleh ada jenggot, maka tidak mengapa. Jadi jangan bersedih dengan mereka yang tidak punya jenggot. Itu alasan pertama yang perlu kita fahami tentang jenggot. Yang kedua, seandainya ini menjadi sebuah hal yang sangat dikuatkan tanpa ada pandangan-pandangan yang meringankannya, bagaimana nasib orang-orang yang tidak punya jenggot? Maka mereka tidak bisa mendapatkan kelebihan ini sama sekali. Apalagi kita Pak yang turunan-turunan orang-orang Asia ni, itu susah untuk berjenggot. Ada sedikit-sedikit, tapi yang seperti kita harapkan, seperti orang-orang Arab, seperti orang-orang Turki, orang-orang itu tidaklah sampai segitu. Kita ada, itu pun tergantung keturunan. Kalau sempat ada turunan-turunan luar punya. Kalau sempat kahwin sama Cina, bagaimana punya jenggot? Tumbuh juga, kita pelihara cuma 9 lembar. Apakah 9 lembar itu kita paksakan sehingga kita mendapatkan kelebihan? Boleh, tapi yang ingin dikatakan apa? Ini perbuatan sunnah. Kalau ada dipelihara, kalau tidak ada jangan dipaksa. Artinya tidak perlu sampai harus membeli majnun, apa yang bak Quran tapi yang apa? Firdaus. Insya-Allah yang udah pakai pasti teringat selalu. Sampai harus beli Firdaus, sampai menjenggot. Tidak perlu dipaksakan kalau tidak ada. Yang sudah ada pelihara, itu sunnah. Masalah kumis, kalau kita kembali ke fikih, bahasa-bahasa Nabi tadi, itu kumis itu yang dilarang adalah memanjangkan kalau sudah melebihi bibir. Silakan baca pandangan-pandangan ulama 4 mazhab, bahkan itu yang dilarang kalau sudah terlalu lebat,
sampai melebihi bibir. Jadi sudah turun ke bibir, Pak. Kalau dia minum kopi tersaring di kumisnya. Itu yang disuruh oleh Nabi, pendekkan kumis. Jadi saya coba ulang-ulang membaca tentang hukum ini dalam beberapa literatur, dalam beberapa kitab. Maksud bahasa Nabi itu bukan disuruh mencukur kumis, tetapi memendekkan kumis. Bahkan mencukur habis itu bahkan dimakruhkan oleh banyak ulama. Tapi tidak jatuh sampai ke haram. Namun walaupun begitu, yang sebenarnya dimaksud oleh Nabi adalah memendekkan, jangan terlalu panjang sampai menutupi bibir. Jadi kumis ini kan memang bahagian kita laki-laki, Bang. Dan menunjukkan kejantanannya laki-laki salah satunya adalah kumis. Yang tidak berkumis bukan tidak jantan, karena memang mungkin kepeglih. Tapi rata-rata orang berkumis karena selalu mendengarkan mungkin nasihat yang mengatakan cukurlah kumis. Hadis kalau dilihat dari sisi bahasa Nabi itu bukan bermakna cukur habis, tapi bermakna memendekkan. Disuruh pendekkan. Jadi tidak mengapa berkumis tipis, tidak mengapa. Dibolehkan. Bahkan dalam riwayat 5 sahabat itu sampai tebal sekali kumisnya. Ada 5 sahabat sampai tebal sekali. Pernah Nabi duduk dengan salah satu hadis tadi, Pak. Nabi pernah duduk dengan salah seorang sahabat, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah, mengatakan diftun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menemani Nabi, duduk bersama Nabi, bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu Nabi menyuruhku untuk duduk di sampingnya. Lalu disediakanlah minuman dan makanan. Lalu Nabi mengambil mata pisau, maksudnya seperti silet, dan dia memotong kumisku. Dan di saat itu dia berkata bahwa waktu itu kumisku sangat lebat dan Rasulullah yang memendekkannya. Ukuran dipendekkan oleh Nabi adalah sebatas siwak, kayu gaharu atau gosok gigi. Jadi ujung siwak itu kan segini. Ujung siwak yang sudah dijadikan gosok kan segini itu. Jadi Nabi memendekkan kumisnya Mughirah bin Syu'bah itu bukan dicukur habis, tapi dipendekkan sehingga ditinggalkan oleh Nabi sebatas kayu siwak. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dengan derajat yang hasan. Dan Mughirah mengatakan di saat itu terjadi memang lebat sekali kumisku. Itu lebat kumisnya orang Arab, Pak, sampai ini berjuntai di ke bawah ni. Jadi sudah model pimp kumis tapi. Ini makanya tidak mengapa, namun jangan sampai melebihi ukuran yang tidak baik. Jadi yang berkumis boleh, tapi peliharalah kalau sudah mulai panjang, pendekkan, rapikan. Yang punya jenggot peliharalah, karena itu sunnah. Walaupun yang tidak punya, maka dia tetap mendapatkan pahala keinginan, pahala niat. Seandainya punya, dia pelihara, itu sudah baik. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah gaya hidup kita sebagai seorang Muslim. Namun yang saya ingin buat catatan terakhir, bahwa dalam urusan seperti ini perkara sunnah, bukanlah menjadi sebuah perkara wajib. Maka janganlah menghina saudara kita yang mungkin belum terlaksana seperti Nabi yang inginkan. Karena kadang-kadang keluar kalimat-kalimat merendahkan, mengejek, misal ketemu sama orang yang jenggot tidak ada, lalu kita mengatakan kamu itu menyelisihi sunnah. Misal kita bilang, itu tidak baik, Pak. Kenapa? Karena pada dasarnya itu bukanlah sebuah dosa.
Jadi jangan menyakiti sesama mukmin dengan mengejek, merendahkan pada perkara-perkara yang sebenarnya dia sendiri pun tidak mampu untuk menumbuhkan jenggotnya. Ya. Karena ini adalah bahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai mengatakan orang ahlul bid'ah karena tidak berjenggot, ya, kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi segala macam. Tolong perkecil kalimat-kalimat seperti itu, ya. Karena ini bukan ranah kita untuk bisa memenuhi keinginan tubuh kita sendiri, ya. Namun kalau mengajak orang, ya ajak, tapi jangan diejek. Hari ini penyakit kita, kenapa kita susah sekali untuk menyatu, karena seringnya keluar kalimat-kalimat yang merendahkan sesama mukmin, ya. Dari pihak manapun jangan sering-sering melakukan hal seperti itu. Baik, ini pelajaran dari Nabi untuk kita semuanya pada malam yang mulia ini. Saya berhenti sebentar, masih tersisa waktu sekitar 10 menit ya. 18 menit. Baik, kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada baru kita sambung. Ya. Mungkin ada sisa waktu sekitar 18 menit lagi. Mungkin daripada jemaah sekalian ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dikasih sesuai dengan penelitian, tapi ini memerlukan yang dititipkan kepada kami. Yang pertama, salah satu syarat untuk bisa jemaah salat itu menggunakan dengan seimbang. Cuma sampai saat ini belum ditemukan hadis yang sahih mengenai hal tersebut, khusus oleh jamaah saat kita sakit. Jadi mungkin kita bisa jelaskan. Kemudian yang kedua, harta yang terkumpulkan dari pekerjaan jasa, artinya bukan jualan, bukan sawah. Jadi misalnya ada usaha-usaha menyewa dan sebagainya, hartanya itu sudah terkumpulkan dan sudah banyak, sudah melebihi daripada nisab harta. Maka harta yang terkumpul dari menjual jasa itu kena zakat atau tidak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada lain, Bapak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih lagi jauh Ustaz terkait materi yang Ustaz sampaikan, gaya hidup Danio kebiasaan lainnya Ustaz. Tapi dari mana Anda sadari bahwa gayanya gaya kafir ataupun gaya orang-orang Yahudi. Contoh dengan Aceh dan Silur. Tanpa Anda sadarinya gaya itu Ustaz. Apakah Anda berdosa atau mana Ustaz? Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Masih ada lain? Ya, mungkin ada di belakang Bapak, masih ada Pak Nasir satu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz yang Bapak berikan, yang katanya sejauh mana yang dikatakan pakaian yang merupai pakaian kafir. Hanya disalahkan atau Bapak tafsir di luar biasa. Baik. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Kita lihat dulu yang 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tadi saya kurang terdengar di tengah Tengku Abu Ali. Salat jamak apakah boleh jamak atau tidak? Baik. Jadi masalah jamak salat, kalau kita buka kitab itu ada yang disepakati sebab yang membolehkan jamak salat, yaitu ketika musafir. Ini yang disepakati Pak, yang enggak ada khilaf. Ketika safar terjadi
perjalanan, dan itu pun syaratnya harus melebihi 85 km atau 90 km. Nah, kemudian ketika cuaca yang menyebabkan kita harus jamak, contoh yang pernah terjadi melalui riwayat hadis, iaitu salat maghrib tiba-tiba hujan lebat, nggak bisa pulang dulu karena takut kalau pulang nanti nggak bisa balik untuk salat isya. Maka dibolehkan menjamak maghrib dengan isya. Jadi faktor cuaca itu boleh menjamak salat. Nah, kemudian selain daripada itu, menjamak salat itu hal yang diperselisihkan, termasuk masalah sakit. Buka kitab fiqh Islami wa adillatuh dalam pandangan 4 mazhab, tidak semua mazhab membolehkan menjamak ketika sakit. Malah yang saya pernah dapatkan dan saya pernah baca, malah mazhab Syafi'i termasuk yang melarang menjamak ketika sakit. Tapi dibolehkan dalam mazhab yang lain. Mazhab Hambali membolehkan menjamak ketika sakit. Malah mazhab Syafi'i yang melarang. Karena kenapa? Mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada dalil yang pernah menyatakan boleh jamak ketika sakit. Jadi urutannya mencari sumber hukum, nggak ada dalilnya. Namun walaupun begitu, jumhur ulama selain mazhab Syafi'i itu mengatakan boleh untuk menjamak ketika sakit. Dengan alasan timbulnya kesulitan, timbul masyaqqah, kesulitan. Contoh, orang sakit nggak bisa mengulang-ulang salatnya, berulang-ulang, kemudian wuduk lagi, salat lagi, apalagi sakit yang model tidak bisa bangun, maka dibolehkan untuk menjamak salat. Dibolehkan. Jadi walaupun mazhab Syafi'i masih tidak membolehkan dalam pandangan yang lebih kuat, tapi saya lihat insya-Allah tidak mengapa menambil pandangan jumhur ulama untuk menjamak salat ketika sakit. Jadi jamak ini lebih luas daripada qasar. Kalau qasar satu-satunya fungsi hanya untuk safar, sedangkan jamak banyak fungsinya. Banyak fungsi, walaupun ada khilaf-khilaf di dalamnya, banyak fungsi yang bisa dilakukan dengan jamak, terutama kalau timbul masyaqqah, kesulitan untuk melakukan di waktunya masing-masing. Jadi insya-Allah masih dibolehkan menjamak ketika sakit. Begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, harta dari usaha yang bentuknya jasa, bukan jual barang tapi jual jasa. Termasuk hari ini kan rata-rata pekerjaan kita jual jasa, Pak. Rata-rata PNS hari ini kan bekerja menjual jasa. Dapat penghasilan dari jual jasa, atau kita menawarkan sewa rumah, macam-macam. Lalu ada keuntungan. Kalau sudah memenuhi 2 syarat, yaitu sudah sampai nisab, nisabnya dikiaskan ke nisab emas, 85 gram emas, setelah mengeluarkan kebutuhan primer, kemudian sampai haul setahun, maka wajib zakat. Karena itu termasuk zakat perdagangan yang model sewakan rumah. Zakat itu bergerak ketika harta itu sudah mulai bergerak. Kita punya 1000 rumah, tidak satu pun kita sewakan. Tidak satu pun kita sewakan. Jadi memang kita simpan untuk anak cucu. Jadi dia nggak menghasilkan, terkena zakat tidak? Tidak. Kita punya 3 mobil dalam garasi, harga mobil sudah 1 M lebih, 3, kena zakat tidak? Tidak. Tapi ketika harta itu mulai bergerak menghasilkan, di situ mulai bicara masalah zakat. Rumah mulai disewakan, kemudian mobil mulai direntalkan. Hasil rental itu setahun melebihi nisab, wajib keluarkan zakat. Jadi tetap terkena zakat bagi usaha walaupun bentuknya jasa. Itu tetap masuk dalam zakat perdagangan.
Baik, itu yang kedua. Pertanyaan ketiga, kita tadi, oh ya, kita tidak tahu bahwa kita termasuk yang kita lakukan pada penampilan kita termasuk gayanya orang Yahudi dan Nasrani atau gayanya orang kafir. Benar-benar kita tidak tahu itu. Apakah kita berdosa ketika kebetulan gaya kita mirip dengan mereka? Kalau tidak tahu, termasuk sesuatu yang dimaafkan. Namun kita bisa dapat dosa ketika kita tidak pernah berusaha mencari tahu. Jadi pengajian nggak ikut, dia bergaya seperti anak-anak muda misalnya hari ini, Pak. Itu dengan pakaian gaya Yahudi, Nasrani, nanti malam Valentine itu pakai, bahkan ada yang pakai tanduk setan. Ketika kita tanya, kamu tahu ini gaya Nasrani? Oh, nggak tahu. Di saat itu dia tidak tahu, maka termaafkan. Tapi dia berdosa tidak berusaha mencari tahu, karena menuntut ilmu adalah wajib. Makanya orang bisa terjebak dalam dosa terus-terusan di saat dia membiarkan dirinya tidak tahu apa-apa. Jadi salah kalau ada orang yang berpandangan begini, malas ikut pengajian, nanti kalau udah banyak tahu banyak dosanya. Malah dengan tidak ikutlah dia terus-terusan berdosa. Jadi begitu. Termaafkan di saat sementara itu saja. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kriteria pakaian kafir yang sehingga kita tidak boleh bertasyabbuh gitu ya Pak ya? Tidak boleh meniru-niru. Jadi begini Pak, itu konsep tasyabbuh yang didosa ketika meniru-niru gaya kafir, itu apabila pakaian tersebut memang pakaian mereka duluan. Memang pakaian mereka duluan, bukan menjadi pakaian kita. Lalu kita sengaja memakai pakaian untuk meniru gaya mereka, baru jatuh dalam tasyabbuh. Ya seperti model-model tadi. Jadi Islam itu ketika datang sudah duluan orang kafir yang berpenampilan seperti penampilan yang disebutkan oleh Nabi tadi, lalu dilarang oleh Nabi karena duluan penampilan itu ada pada orang kafir. Sekarang kalau yang menjadi masalah, mereka begitu pakai baju, kita pun dari dulu begitu pakai baju. Contoh misal kita pakai baju kemeja, dari dulu orang-orang kafir pun pakai baju kemeja. Apakah kita dihitung tasyabbuh? Tidak, kalau itu bukan pakaian khusus mereka. Mana ada orang Islam dari dulu pakai baju kemeja? Kan nggak ada. Dulu kan baju model-model memang gamis-gamis jubah semuanya, Pak. Tapi muncul baju seperti itu. Apakah kita dihitung meniru-niru? Tidak. Kalau memang pakaian itu ada di mereka dan ada di kita. Kalau kriteria pakaian orang kafir, Pak, tidak semuanya bisa disebut kita bertasyabbuh, kecuali pakaian-pakaian khusus mereka. Seperti gaya hidup mereka, memakai kalung, anting-anting di telinga. Orang Islam tidak ada pakaian itu. Lalu kita mulai memakai model-model itu. Di situ baru jatuh ke dalam tasyabbuh. Makanya kalau kita ini misal pakai pakaian Buddha, pakaian Buddha yang mana yang kita pakai? Kalau kebetulan mirip, dari dulu pun kita sudah pakai itu, kebetulan orang Buddha pun pakai, itu tidak disebut tasyabbuh. Tapi kalau dulu memang pakaian mereka, kita nggak ada pakaian itu, tiba-tiba kita pakai, sehingga kita pun mirip Shaolin, Pak, mirip. Sudah pakai lempang warna oranye, pakai lempang, di pakaian kita nggak ada, sengaja kita pakai itu, di situ baru jatuh ke dalam tasyabbuh. Jadi lebih kepada pakaian agama, bukan tampilan hari-hari yang sifatnya tidak mengganggu agama. Karena selama kita tidak meniru-niru gaya orang kafir, maka yang kita pakai pun tidak bermasalah. Kira-kira begitu, Pak, secara umum yang bisa kita gambarkan. Baik, sudah habis ya. Baik, mungkin tadi ada satu lagi. Oh, sebentar, ada sambungan. Silakan Bapak.
dan ide yang pemahamannya tiba yang ada. Apa tadi tak terdengar Pak yang ujungnya? Yang ujung mana? Seperti Dan ide dan kuyu. Yang dah disebut tentang masalah yang berjabut apa-apa nah dijelaskan. Mana ada kita yang dah yang bermaksud dan ide yang dah itu kuyu. Yang mohon penjelasan yang dah baru dipakai di dalam. baik. Saya tidak terlalu paham dengan bahasa tali leher. Ya. Apa yang dimaksud dengan tali leher? Perkehenyan kalung, ya, atau ada maksud lain? Itu tentu yang paling paham adalah penulis kitab, apalagi memakai bahasa Melayu kan. Jadi masalah itu saya tidak jawab malam ini. Saya coba cari tahu Pak maksud dari kalimat itu, apalagi ini kan Mas Helal itu kan kitab Jawa kan, ini bahasa yang dipakai kan bahasa Melayu. Jadi kalau bahasa Arab kita bisa cari tahu segera, disesuaikan dengan kaedah haram. Jadi kalau memakai tali leher bisa jadi maksudnya mungkin kalung, tapi ada maksud lain. Yang Bapak tahu ada maksud lain? Kabelah macam dengan ada maksud lain. Wallahu a'lam Bapak. Kalau disebut dasi, saya rasa di masa dikarangnya kitab Masailal itu belum membuming masalah dasi. Itu kita mengkiaskan sendiri mungkin masalah dasi. Makanya banyak maksud. Ya. Apakah dasi meniru gaya orang kafir? Belum tentu, Pak. Karena tidak semua pakaian yang kita pakai disebut meniru. Selama dari dulu mereka ada, kita pun ada. Kita dari tahun 70-an itu dasi model kupu-kupu. Ini kamu tipek ini Pak, SD roji. Ini kamu tipek dasi kupu-kupu. Ya. Apakah itu pakaian orang kafir? Belum tentu bisa disebut dengan meniru-niru gaya orang kafir. Kalau kita ada, mereka pun dari dulu ada. Jadi munculnya pakaian di kita bukan gara-gara meniru mereka misal. Itu tidak disebut. Makanya wallahu a'lam, saya tidak bisa jawab dengan pasti bahasa ini. Kalau dimaksud dengan dasi, maka harus diperjelas bahasa itu. Tali leher itu bisa-bisa banyak maksudnya. Cuma begini, kadang-kadang kita karena pas-pas ketemu, kita kiaskan langsung ke situ. Wallahu a'lam. Nanti kita coba cari tahu yang lebih banyak tentang urusan ini. Karena kalau itu diharamkan semua, maka pakai jas pun haram. Pakai jas haram. Karena itu pun orang-orang kafir pun itu pakaian dari dulu. Maka haramlah semua pakaian-pakaian kita. Jadi kacamata duluan dipakai oleh orang kafir apa duluan dipakai orang Islam? Kacamata misalnya. Kalau itu ditemukan oleh orang kafir, dipakai kafir, kita pakai, berarti kita meniru orang kafir. Di situ belum tentu. Baik. Jadi nanti insya-Allah kita coba cari tahu lebih panjang. Saya tidak berani menebak-nebak maksud, karena yang tahu maksud tersebut si penulis kitab, yang paling pasti tahu maksud kalimat tali leher itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.